200, stoknya 200, produk ID-nya 2. Kemudian kalau misalkan mau delete juga sama, kita tinggal delete berdasarkan produk ID-nya aja berapa, misalkan 2, kita tinggal execute aja di sini. Nah, langsung produk delete. Tapi kalau misalkan nggak ada nih 3, ya produk nggak fun. Gitu ya. Ini adalah skema dari yang bisa teman-teman create menggunakan CRUD di Fast API. Pertanyaannya adalah kita kan udah mempelajari Oke, di sesi kali ini kita akan masuk ke game terakhir dari Fast API, di mana teman-teman akan mengenal proses CRUD, yaitu mulai dari membangun, create, read, update, and delete menggunakan Fast API. Apa aja yang teman-teman pelajari di sesi kali ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait Object Management Lifecycle. Itu ya. Dalam Object Management Lifecycle itu apa sih yang bisa dilakukan? Dan kenapa kita memilih JSON CRUD untuk API-nya itu sendiri? Jadi kita akan pelajari. Terus kita akan membangun CRUD modul yang akan teman-teman lakukan secara step by step, karena nanti ntar sesi kali ini akan banyak sekali untuk nge-coding. Jadi siapkan environment teman-teman untuk kita ngoding bareng-bareng membangun CRUD gitu ya. Terus habis itu kita akan mempelajari post, get, put, delete dalam single database gitu ya. Nanti ntar teman-teman akan lihat kita akan create satu database sederhana yang untuk nyimpan memori temporary. Nanti memori temporary itu kita akan gunakan proses dari post, get, put, and delete itu sendiri, seperti itu. Oke, nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita akan mulai dari pembelajaran Object Management Lifecycle. Seperti namanya, bagaimana data mengalir itu, kita pasti harus menyiapkan data baru itu sendiri kan. Ini add a new data. Nah, new data ini kita mau input ke dalam database yang kita miliki sebagai entry baru. Itu kita akan melakukan namanya proses create. Dan data entry baru itu akan disimpan ke dalam sebuah database. Nah, ketika kita udah memiliki database itu, kita bisa melakukan namanya read, ya dibaca databasenya, ataupun diupdate data yang di dalam database, ataupun kita juga bisa melakukan delete dari data tersebut. Sama kayak teman-teman punya data Excel gitu ya. Kalau misalkan ini ada kayak nomor, terus nama tuh ya, terus habis itu age, terus habis itu apa lagi, tinggi badan, TB, dan seterusnya. Nah, ini kan pasti kita akan misalkan ada nama baru namanya Budi gitu ya. Nanti ntar sini ganti 1, ini sini Budi, usianya 31, terus ini TB-nya 158 misalkan gitu. Nah, ini kan data new entry nih. Nah, data new entry ini akan menjadi sebuah data di dalam database dan seterusnya. Seperti itu. Nah, si Budi ini misalkan kita mau ganti nggak jadi Eko, itu yang dikatakan namanya update. Ataupun kita mau baca baris 1 ini isinya apa gitu. Itu namanya prosesnya read. Ataupun sebenarnya yang baris 1 mau kita delete. Nah, itu kita akan merasakan proses delete. Di dalam API operation di Fast API, substitusi dari proses tersebut sebenarnya ada beberapa hal. Kalau create itu pakai function post, read itu pakai function get, update itu pakai function put, dan delete pakai function delete. Pertanyaan adalah kenapa kita harus menggunakan JSON API? Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan Fast API, komunikasi antar database dengan kitanya itu menggunakan namanya JSON. Kenapa JSON? Pertama, dia ringan, jadi dia bisa format datanya tuh nggak terlalu sulit, kompleks, karena memang kan bentuknya kayak dictionary gitu ya. Dictionary, terus nanti ntar ada key, terus ada value-nya gitu. Nah, habis itu mudah dibaca atau didebug, terus web friendly, jadi native support di browser. Habis itu RESTful sesuai dengan standar REST gitu ya. Terus habis itu skemanya fleksibel, mudah dievaluasi struktur datanya. Jadi teman-teman bisa gonta-ganti
skema dari database-nya. Skema itu akan mempengaruhi bagaimana teman-teman menyimpan sebuah data. Contohnya gimana? Contohnya kayak teman-teman butuh no, butuh nama, butuh age, sama butuh TB. Itu teman-teman harus ngebuat skemanya dulu. Nah, no-nya ini bentuknya adalah dia akan nambah terus setiap ada data yang masuk. Jadi dia sebagai key kunci dari database. Nah, itu teman-teman bisa atur nih skema dan itu sangatlah fleksibel. Di sesi kali ini sebenarnya kita akan coba mempelajari CRUD model itu sendiri di dalam FastAPI. Dalam membangun sebuah CRUD model, teman-teman akan dipersiapkan untuk ngebangun skema dan main PI-nya. Si skema ini buat apa? Skema ini buat menyimpan data yang mau teman-teman create di dalam database. Jadi kita akan coba create. Kalau misalnya contoh, kita mau nyimpan model untuk produk, gitu ya. Yang mana model itu berisikan, mungkin aku pakai bahasa sederhana Excel ya. Kolom nama, kolom description, kolom price, dan kolom stock. Nah, terus model yang kedua itu kita mau bikin namanya indicate unique dari data ya, base yang kita miliki. Jadi product ID itu ntar dia akan tulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan main P ini adalah kunci dari proses Fast API itu sendiri, CRUD-nya itu sendiri. Jadi di sini ada proses create, read specific, update, dan delete. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman create. Termasuk sebenarnya dari tahapan-tahapan ini teman-teman nggak harus nanti kita buka Swagger-nya, tapi kita akan coba testing langsung di API yang kita udah buat. Seperti itu. Oke, nggak usah lama lagi karena memang sesi kali ini akan banyak lebih ke codingan. Jadi teman-teman prepare dari environment yang teman-teman mau gunakan untuk latihan. Jadi nanti kita coba step by step. Aku coba akan run through mengetik step by step dari codingannya. Mari kita coba cek untuk sesi selanjutnya. Yuk kita cek. Oke, kita akan masuk ke week 41 dari pembelajaran AI, yang mana teman-teman akan mengenal CRUD database, yaitu kita akan melakukan create, read, update, delete. Kita akan masuk ke holistic dari membangun API di FastAPI. Gitu. Nah, langkah pertama kita siapin folder kosong dulu di sini. Aku namain week 41 minus AI. Terus di sini aku akan coba bikin directory untuk file yang mau aku buat. Pertama kita buat skemanya dulu. Skema sini. Nanti di skema ini kita akan bikin model from didactic, import base model. Nah, di base model ini nanti kita buat model untuk produk ya. Dimana nanti teman-teman akan ya di sini kita bisa atur ya, class product base model. Nah, terus kita mau pakai name, description, price, dan stoknya. Udah kita bikin kayak ini aja. Terus kita juga bikin buat modelnya itu nanti ntar nambahin unique code-nya itu ya di dalam database yang kita miliki. Udah kita model. Nah, product ID di sini kita bisa ya class DB product ID integer. Gitu. Once sudah terbentuk, sebenarnya kita save dulu di sini. Jadi nanti ntar ada skema yang udah kita buat. Seperti itu. Kemudian kita akan bikin run through modeling dari CRUD itu sendiri. Jadi aku bikin namanya main di sini. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke FastAPI-nya. Jadi from FastAPI import FastAPI HTTP exception ya. Terus kita pakai list di sini. Terus from didactic, karena kan nanti kita nge-import dari database yang kita miliki di sini kan. From didactic import base model, sama kita from skema import product dan DB product. Ini akan kita pakai buat menyimpan kan. Nah, terus kita namain app-nya app as FastAPI. Oke, FastAPI di sini. Oh ya, aku kasih tahu ya. Ini kan aku import skema, import produk DB product itu ngambil dari sini ya. Jadi aku manggil si item ini ke dalam sebelahnya. Terus kita bikin simulasi database-nya. Simulasi database sederhana.
itu kita pakai product DB, habis itu product counter. Nah, ini akan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru kita akan mulai ke CRUD-nya, CRUD untuk produk ya. CRUD untuk produk yang mau kita lakukan. Pertama itu kita akan coba melakukan proses apa dulu? Pasti kalau itu kita nge-create dulu kan, nge-create produk baru. Nah, create produk baru menggunakan apa? Menggunakan post. Berarti kita akan tulis sini create product. Habis itu kita akan add post, ini products, terus respon modelnya dari DB product yang ada di skema ini. Gitu. Nah, itu sudah nah kayak gini. Udah jadi. Baru kita bikin function def dari create product ya, create product ini. Create product ini. Gini ya. Jadi nanti ntar ini menambahkan product ID sebenarnya. Jadi dia akan create produk skema produk yang ada di sini. Terus dia akan masuk ke product counter ngambil dari luar di sini. Terus habis itu product dictionary-nya dia akan ngebuat new product dengan product counternya yang ada di global. Kenapa harus di global? Karena memang kita mau nyimpannya kan dalam database, jadi biar nggak berbeda-beda dari item-itemnya. Nah, once udah itu baru kita masuk ke product DB, kita tambahin new produknya. Terus kita ini menyimpan produk dalam memori. Terus habis itu kita masukin produk counternya, tambahin 1 kalau misalkan proses ini udah dijalanin. Supaya apa? Jadi nanti ntar produk counternya dia akan selalu nambah. Dan terakhir kita return as a new product. Seperti itu. Nah, kalau udah, pasti langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan read data. Ya, ini teman-teman kalau nggak kelihatan aku perbesar. Ya, di sini kita akan read product dari semua produk yang kita miliki. Oke. Jadi kita akan coba get. Ini maksudnya apa? Nanti kita mau baca seluruh database yang kita miliki isinya ada apa aja. Gitu ya. Gini, path-nya kita masukin produk, tapi respon modelnya list DB produknya itu sendiri. Terus baru nanti di fungsinya get product return products DB. Jadi kita akan manggil semua produk DB-nya itu isian di sini, isiannya apa. Seperti itu. Terus baru kalau misalkan teman-teman mau baca spesifik ID tertentu, ini juga bisa kita atur. Jadi kita tinggal add get product ID, DB product, terus kita tinggal bikin fungsinya def get product. Di product ID, integernya kita masukin. Nanti kan ngambil dari sini nih. Nah, nanti ntar for product in product DB, jadi dia akan nge-iterate gitu ya, product DB yang semua yang ada di dalam product DB dibaca. Terus dia akan ambil product ID-nya berapa. Misalkan produk 1, nanti dia akan nge-return produk ID-nya berapa, terus return product. Nanti kalau misalkan nggak ketemu, kita raise yang udah teman pelajari. Kalau misalkan error ketemu 404, baru kita tulis product not found. Ya. Nah, kalau udah, baru kita masuk ke update. Ya, di update produk. Sini kita akan gunakan put untuk melakukan proses nih sini. Dan di selanjutnya kita akan coba dari put ini update produk. Ya udah. Dari update produk berdasarkan produk ID, terus update produknya, kita lakukan iterasi produk in product DB-nya. Jadi dia akan ngebaca seluruh data yang ada di sini. Nanti diiterasi, nanti produknya produk ID apakah sama dengan produk ID. Nanti kalau sama, baru dia akan update data tersebut, dictionary-nya berapa. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah di-update, tinggal kita return produknya aja. Terus, ataupun kita akan trace HTTP kalau misalkan nggak ketemu. Itu dari sisi update. Nah, kemudian kalau misalkan mau delete produk ya, ini kita udah ada ngepost, nge-read, nge-update, sama ngedelete-nya gimana? Ya udah, kita tinggal tentuin produk ID-nya berapa. Jangan sampai ngedelete seluruh di dalam database. Pastikan teman-teman kalau ngedelete berdasarkan unique key-nya. Nah, di sini unique key-nya adalah produk ID. Nanti kita tinggal produk ID, terus tinggal kita def produk. Dan seperti ini, menghapus produk dari memorinya. Terus kita akan coba return message-nya produknya udah delete. Atau kalau misalkan error, kita akan raise gitu ya. Raise kalau misalkan dia itu ada error, ya produknya nggak ditemukan. Nah,
Udah, kalau udah kita tinggal coba testing dulu sederhana. First API dev main. Di sini, oke, di sini udah terbentuk. Kita coba buka browser. Buka browser di sebelah sini. Terus kita copy documentationnya aja. Aku biasa kalau ngetesting tuh ngambil documentation karena dia akan kesimpan dalam bentuk Swagger dokumen. Nah, ini udah kita ya. Oke. Nanti dia akan nampilin API Swagger ini sendiri. Nanti ada get, post, get ber-ID, put ber-ID, delete. Nah, let's say kita kan ini kan database masih kosong nih. Ya kalau misalkan kita get product di sini, nah kita try out. Nah, dia responnya kosong karena memang nggak ada isinya. Nah, langkah pertama pasti kita akan lakukan proses nge-create data dulu. Ya, kita try out. Misalkan nama produknya iPhone 16, 16. Nah, terus habis itu deskripsinya ini adalah produk baru dari Apple. Itu ya. Price-nya misalkan 500. Stoknya ada 100. Itu ya. Nanti kita coba ini, terus kita execute di sini. Oke, nanti dia akan ngerespon di sini. Udah nyimpen ya, produk ID-nya langsung dapat nambah 1. Nah, coba kita input lagi tapi iPhone 15. Jadi harganya jadi 300. Execute lagi. Nah, di sini produk ID langsung jadi 2. Jadi si produk kantor di sini dia akan selalu menambahi dan dia akan menyimpan di produk TV itu sendiri. That's why skemanya ini di sini aku bikin terpisah nih antara yang ID uniknya. Tapi dia akan DB produk itu akan mengambil dari kelas dari produk itu sendiri ya, seperti ini. Dia akan tersimpan. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat konten dari create produk itu sendiri, sebenarnya kita tinggal execute aja di sini. Nanti kita tinggal lihat nih, ada 2 kan. Yang kita mau iPhone 16 sama iPhone 15. Itu ya. Terus produk ID-nya urutan nih. 1, 2. Ini yang dinamakan adalah JSON. Ya. JSON CRUD ini artinya kita menyimpannya dalam bentuk JSON dari data-data yang kita miliki di dalam database. Oke. Lalu kita mau baca produk yang kedua. Ya, kita coba try out, masukin produknya produk 2. Nah, dia langsung keluar ya. iPhone 15. Seperti itu. Jadi proses yang get ID-nya ini kita ambil. Tapi kalau misalkan kita let's say ambil yang ke-4 kan belum ada kan. Nah, dia akan mereturn product not found. Seperti itu. Nah, detail ini sebenarnya bisa digunakan untuk kalau misalkan teman-teman bikin website. Jadi kalau misalnya ada nggak nemuin di dalam database, itu langsung keluar kayak gini. Ini yang udah dilakukan oleh beberapa e-commerce untuk menghandling dari pencarian-pencarian yang memang nggak ditemukan di dalam website. Terus kalau misalkan kita mau update, let's say di sini kita mau update di sini, terus kita update misalkan yang 1, yang 2 deh. Itu kita ganti iPhone 17. Ini produk tahun 2025, kayak gini. Price-nya dari 700, ininya ada 200. Oke, nanti kita tinggal execute. Nanti dia akan berubah ya, kayak gini, respon body-nya. Terus kita coba cek dari get data all aja. Nah, di get data all udah berubah ya. iPhone 17, ini produk tahun 2025, price-nya 700, stoknya 200, produk ID-nya 2. Kemudian kalau misalkan mau delete juga sama, kita tinggal delete berdasarkan produk ID-nya aja berapa, misalkan 2, kita tinggal execute aja di sini. Nah, langsung produk delete. Tapi kalau misalkan nggak ada nih 3, ya produk not found, gitu ya. Ini adalah skema dari yang bisa teman-teman create menggunakan CRUD di Fast API. Pertanyaannya adalah kita kan udah mempelajari testing code di Fast API. Nah, sekarang kita aplikatifkan. Kita buat satu baru lagi di sini. Namanya, kita buat lagi satu baru lagi Python file namanya test. Nah, di tes ini kita akan masuk ke from Fast API test client. Oke, import test client. Terus abis itu kita panggil si main-nya itu. Ya, kita panggil main-nya import app.
Jadi kita mengimport si Fast API ini sendiri. Udah, baru kita melakukan testing. Testingnya mau apa aja nih? Misalkan kita mau tes untuk menambahkan maunya dua, menambahkan produk baru. Oh ya, kita buat kliennya dulu, sorry. Client test client app. Nah, oke. Terus di sini kita baru testing, jadi dev test create product. Yang dites apa nih? Yang dites adalah respon dari data yang mau kita create. Jadi kita input datanya bisa masuk atau enggak. Nah, di sini kita testingnya, misalkan kita import laptop, ini laptopnya laptop gaming, price-nya 120, 50, ini 10. Nanti kita lihat code-nya berapa, apakah code-nya 200? Kalau 200 dia akan paste. Kita lihat isian JSON-nya. Dari nama, description udah sesuai nggak apa yang kita input dengan apa yang dikeluarkan di dalam database. Kalau ada isu, ya kita res up aja isunya apa. Terus kalau mau itu, kita lanjut lagi untuk ngebaca data. Terus, untuk mendapatkan semua produk ya. Ya, ini juga bisa nih. Jadi tes get product, respon client get-nya ketika kita ambil produk itu responnya apa? Terus 200, terus instance-nya bentuknya apa? List atau bukan? Dari data yang kita miliki. Itu. Terus apa? Satuan. Tes untuk mendapatkan produk berdasarkan ID juga bisa teman-teman lakukan. Kayak gini. Jadi kita kita kan udah nambahin ini nih datanya. Bentar, menambahkan produk terlebih dahulu. Jadi kita pastikan bahwa yang kita input itu udah sesuai atau tidak dengan cek berdasarkan ID yang udah kita buat itu. Nah, di sini kita akan nge-create new product dulu, nge-post di sini. Nah, setelah kita post baru kita baca di sini dari datanya. Jadi produk ID-nya produk ID yang udah kita buat di sini. Jadi produk ID 2 harusnya. Nanti dari produk ID 2 dibaca sini isiannya smartphone nggak, sama kayak yang kita buat smartphone sama smartphone flagship. Nah, ini sama nggak di sini. Jadi kita buat post dulu. Sebenarnya kalau mau cepat kita langsung ambil aja nih laptop sama laptop gaming juga bisa. Kita ganti laptop sama laptop gaming. Terus kita produk ID-nya ambil produk ID yang ke 1. Nah, namun kalau kayak gitu kan nggak dinamis tuh nanti. Jadi kita coba buat dulu aja baru di sini. Nah, kalau udah testing dari itu kita mau kan update produk. Nah, update produknya juga kita bisa pakai. Ini aku tutup ya biar nggak mungkin kebanyakan. Nah, teman-teman bisa coba ikutin dari test get product, terus get product by ID, sama get update product. Nah, nanti kita bisa pakai dev test update product. Ini aku matiin dulu ya di Swagger-nya. Di shutdown. Oke, guys, ini pertama kita akan coba menambahkan produk terlebih dahulu sama kayak tadi. Kalau tadi kan bentuknya kita get product tapi kita bikin dulu data baru smartphone. Nah, sekarang kita bikin juga data barunya tablet di update produk. Nanti ini kan kita post nih. Kita nge-create database baru. Terus kita akan ngambil produk ID-nya. Produk ID-nya itu yang akan kita gunakan untuk mengupdate konten dari yang kita miliki. Nah, kalau udah diupdate, di-put di sini, baru kita cek nih isiannya sama atau enggak. Tablet update enggak? Nah, biar nggak enak, mungkin ini aku bikin 2.0 aja lah. 2.0. Terus tablet baru yang diperbarui. Nah, itu 350 dan ini 100. Dan terakhir kita coba tes dari delete itu sendiri. Tes untuk menghapus produk ya. Jadi dev test delete produk. Gini. Oke. Pertama kita menambahkan data dulu, menambahkan produk dulu. Habis udah menambahkan produk, baru kita bikin post dulu. Smartwatch misalkan kayak gini. Kita udah bikin create produk baru, terus kita baca kode ID-nya.
produk ID-nya dari si Smart Proposal ini. Ya, kalau udah baru kita lihat responnya. Baru respon untuk klien delete dari produk ID yang ini ya. Yang udah dibuat terus dihapus lagi sebenarnya. Lebih tepatnya gitu. Terus habis itu kita tes dari respon code-nya 200 atau enggak. Terus habis itu kontennya yang dikeluarin itu produk deleted atau enggak. Seperti itu. Nah, terus kita pastiin kalau data yang itu sudah nggak ada. Memastikan produknya sudah dihapus. Kita jalankan lagi, ulang yang sama, respon klien ini, yang produk ID. Namun nanti ntar kita cek responnya apa. Atau code-nya apa. Seperti itu. Oke. Di sini kan, ini produk deleted kan, ini kayak gini kan, dia produk deleted. Tapi kalau yang 404, produk not found. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita coba testing sebenarnya di sini. Yang bisa teman-teman lakukan. Coba ya, kita coba. Oke, sekarang kita coba pakai PyTest untuk ngetes dari si MenPy-nya. Sebenarnya kalau dari Swagger Documentation semuanya bisa jalan dengan baik, tapi dengan tes kita coba tes ya. Oke, PyTest. Terus kita pakai test.py. Ini agak oke. Nah, ini semuanya udah paste semua ya. Dari nge-create product nih, dia paste. Get product pun udah paste juga. Terus get product by ID juga paste. Habis itu update data juga paste. Dan terakhir di delete pun udah paste gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau uji dari API yang teman-teman miliki, teman-teman bisa pakai PyTest untuk menguji dari mainnya ini sendiri. Seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Mungkin akan terlihat lebih panjang dalam codingannya, teman-teman bisa ikutin. Kalau misalkan ada yang bingung, Kak ketinggalan di sini, boleh bantu jelasin nggak? Boleh drop aja di komen ya terkait apa yang mau teman-teman tanyakan. Boleh drop aja, nanti aku coba resolve teman-teman. Sekian dari aku dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Gimana? Teman-teman udah banyak belajar hal baru kan di sesi kali ini? Semoga bermanfaat buat teman-teman explore terkait REST API. Kita udah belajar keseluruhan part dari codingan REST API, mulai dari create, read, update, dan delete. Bahkan teman-teman udah melihat substitusi ketika di REST API itu apa. Kalau create pakai post, read pakai get, dan seterusnya. Teman-teman udah pelajari hal tersebut. Dan jangan berhenti di sini saja, teman-teman coba explore lagi. Siapkan environment teman-teman, coba coding hal yang sama yang udah aku ajari di materi. Teman-teman coba lakukan, terus teman-teman buat modeling yang sesuai yang teman-teman butuhkan. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.